Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari warga Bogor, dipersilakan, apabila, eee, eee, untuk menjaga bagaimana pengertian untuk terhindar dari COVID-19. Mungkin saya persilakan untuk Dokter Iqbal untuk menyampaikan, informasi-informasi terkait, COVID-19 nih. Monggo silakan Pak Dokter untuk menyampaikan, informasinya. Terima kasih. Halo. Ya, silakan Dok. Maaf Dok, suaranya nggak kedengeran ya? Agak kecil ya Dok ya? Kecil suaranya ya? Berarti harus ganti headset. Ini tes. Ya, sudah Pak. Halo, tes. Ya. Ya, Dok. Sudah masuk Pak suaranya? Sudah, okay, alhamdulillah. Ya, baik. Baik, terima kasih. Jadi mungkin secara santai saja Pak ya, bukan narasumber atau apa, mungkin lebih kalau sore-sore atau apa kalau ketemu gitu ya. Beberapa negara di belahan dunia sedang mengalami, nggak cuma kita sebenarnya, kemarin diawali dengan India dan beberapa negara di Asia juga mengalami second wave ya, kalau boleh kita bilang ini adalah semacam second wave atau gelombang kedua ya dari dari pandemi COVID-19 ini, dengan lonjakan yang memang dalam 1 bulan terakhir ini, mungkin sekitar 6 minggu terakhir ini luar biasa peningkatannya. Jadi dari kita sempat santai selama ya mungkin 1,5 bulan, angkanya rendah sekali, tapi kemudian sekitar 2 minggu setelah Lebaran, hari raya kemarin, angkanya perlahan tapi pasti makin meningkat. Meningkatnya sangat eksponensial, lebih cepat, lebih tinggi dibanding waktu gelombang pertama kemarin. Dan yang dikhawatirkan adalah, sebagaimana dikhawatirkan di awal juga, rumah sakit mulai penuh, mulai banyak yang mengantri di IGD, kemudian dengan kondisi yang juga memburuk sehingga banyak yang dikhawatirkan tidak semua dapat diberikan pertolongan begitu. Jadi penting untuk dilakukan antisipasi bagi kita sendiri masing-masing buat kita untuk supaya tidak memperbesar tingkat tingginya second wave dari COVID ini gitu ya. Strategi utama secara nasional yang kita lakukan sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, cuma di-enhance lebih kuat lagi. Ada program-program yang untuk meng-emphasize atau untuk menggalakkan kembali ya 5M atau 6M mungkin sekarang barangkali istilahnya. Ada mencuci tangan, ada pakai masker, ada menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi, dan lain-lain, menghindari kerumunan gitu ya. Yang kedua, di sisi lain pemerintah mulai menggerakkan atau menggalakkan vaksinasi. Dulu batasan-batasan vaksinasi yang yang ada, batasan usia, batasan komorbid dan lain-lain itu sekarang sudah mendapatkan persetujuan untuk dapat diberikan vaksin sehingga secara luas asal vaksinnya tersedia harusnya dapat diberikan secara umum kepada semua orang. Kemudian ya itu yang bisa kita lakukan sambil kita mengantisipasi masing-masing dengan menjaga supaya ketahanan tubuh kita tetap baik, makan bergizi, kemudian aktivitas ya olahraga sedikit-sedikit kira-kira seperti itu. Saya nggak tahu juga harus ngomongnya dari mana. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya itu bermaksud kalau ada banyak pertanyaan yang simpang siur ya di masyarakat, nggak cuma di grup kita tapi juga di masyarakat secara umum, mungkin bisa sama-sama kita diskusikan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang
apa namanya ya, ingin diketahui atau ingin ditanyakan, ingin dikonfirmasi begitu, supaya informasi yang diterima itu jelas begitu. Karena kalau kita menerima yang dari grup, menerima dari, apa namanya, dari, email atau dari media sosial tuh kadang-kadang, apa namanya ya, semuanya itu kontekstual sebenarnya, semuanya kontekstual. Ada yang sebagian benar, ada yang sebagian terlalu dilebih-lebihkan, kira-kira gitu. Ada juga yang mungkin bahkan tendensius begitu. Jadi, saya sih pengen menggunakan kesempatan ini untuk, kalau ada isu-isu atau ada hal-hal yang poin-poin yang, mungkin menjadi pertanyaan di antara kita pada Bapak Ibu sekalian, bisa kita diskusikan bersama gitu. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Nggak semua juga pasti saya tahu jawabannya. Nanti mungkin kalau saya nggak tahu, saya akan cari informasi lebih, detail dan kita akan, bahas kembali begitu ya. Tapi kalau misalnya ada 1, 2 hal yang ingin memerlukan kejelasan, memerlukan pertanyaan, ya, bisa disampaikan supaya kita bisa mengetahui duduk perkaranya dengan lebih, eee, dengan lebih, apa ya, sebagaimana seharusnya, kira-kira begitu. Eee, Mungkin kalau poin pertama barangkali yang kemarin sempat itu mengenai vaksin ya. Vaksin tuh selalu selalu, apa ya, menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa ini, kenapa itu, dulu orang nggak mau vaksin takut, sekarang semua rebutan vaksin. Kenapa vaksinnya jenisnya itu, kenapa bukan yang lain gitu. Jadi, ya vaksin itu jenisnya banyak Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa, seluruh dunia secara serentak sejak tahun lalu mencoba, sejak awal sebenarnya, sejak awal, eee, vaksin itu, apa namanya, sejak pandemi ini ada, salah satu yang manusia langsung usaha lakukan adalah membuat vaksin. Ada yang dengan berbagai cara yang ada, eee, dengan teknologi yang mampu sudah ada, mereka mencoba membuatnya. Eee, ada perusahaan yang Pfizer bikin sendiri, AstraZeneca bikin sendiri, perusahaan Cina juga bikin sendiri, mereka sebagai, pusat kejadian pertama. Jadi apa namanya, mencoba membuat masing-masing, eee, dan, masing-masing berlomba untuk, memvalidasi produk mereka, dan kemudian untuk dapat digunakan ke ke populasi manusia begitu ya, Mbak. Nah, eee, pembuatan vaksin ini tidak lantas mereka jual terus dibuat kayak di etalase di toko, kita tinggal pilih gitu. Kemampuan produksinya terbatas, kemudian, eee, semua semua negara menginginkan. Jadi, dengan berbagai proses diplomasi, ya kita dulu yang berhasil kita dapatkan adalah eee, yang Sinovac begitu. Apa namanya, salah satu yang, apa ya, termasuk yang awal, merilis vaksinnya begitu. Karena mereka melakukan trial meskipun belum bisa dipublikasi di Cina sendiri. Eee, Publikasinya memang relatif terlambat, validasi diakui atau pengakuan dari WHO dan negara-negara relatif terlambat, tapi, eee, itu sih semata-mata masalah, kalau menurut saya masalah teknis, masalah masalah publikasi itu masalah teknis, tapi kalau data-datanya sebenarnya sudah ada dari awal. Cuma dirilis atau di-publish secara di jurnalnya itu saja yang agak lama sebenarnya. Itu kalau datanya sebenarnya sudah ada sejak lama. Harus dibedakan juga, angka efektivitas itu maksudnya apa begitu. Karena, eee, seperti kemarin video yang di-share gitu, efektivitasnya berbeda-beda dalam menimbulkan antibodi, bukan. Kalau efektivitas menimbulkan antibodinya relatif sama, semuanya di atas 90%, semuanya menimbulkan antibodinya. Tapi kemampuan untuk mencegah penyakit beratnya itu yang beda-beda gitu. Jadi, pada penelitian fase 1 dan 2 tiap-tiap vaksin, itu sudah dikeluarkan datanya kemampuan vaksin tersebut menimbulkan antibodi pada subjek vaksinnya, itu di 1 dan 2. Itu semuanya di atas 90%, semuanya tanpa terkecuali. Makanya mereka masuk ke fase 3. Di fase 3 baru ada penelitian yang mengkorelasikan sama, terhadap, sakit atau tidak. Jadi orang yang divaksin itu jatuh sakit atau enggak gitu, mati atau enggak, pakai ventilator atau enggak, memburuk atau enggak. Nah, angka-angka ini yang ujungnya pada berbeda-beda. Salah satu yang tertinggi Pfizer yang tertinggi kalau nggak salah Pfizer ya dan AstraZeneca itu memang di atas
90% Sinovac memang sampai awal itu masih di sekitar angka 60-70% kemampuan mencegah perburukannya. Tapi itu saya percaya bahwa vaksin yang terbaik adalah vaksin yang paling cepat kita dapatkan. Dunianya lagi ada virus yang menyebar dengan sangat cepat. Kita mau nunggu kita dapat yang terbaik, dapat yang cocok dengan Indonesia, nggak bakal. Kelamaan. Dan mungkin hal seperti itu juga tidak akan pernah ada begitu. Jadi sambil kita menunggu ini yang terbaik, pilih, korbannya terlalu banyak. Jadi lebih cepat ada yang dapat diberikan, yaitu yang kita ambil duluan. Karena semua negara rebutan untuk mendapatkan jenis vaksin masing-masing. Dan semua vaksin ada plus minusnya sendiri-sendiri. Oke. Kalau ini mungkin langsung ada pertanyaan dari Bu Ririn ya Bu ya. Gejala pada anak atau balita dengan dewasa. Saya sendiri, saya spesialis penyakit dalam, jadi mungkin nggak terlalu sering menangani pasien anak. Tapi secara umum kalau di laporan-laporan kasus atau laporan-laporan umum dari regional maupun nasional, karakternya sebenarnya tidak jauh berbeda. Yang dominan itu nomor 1 demam. 95% itu gejalanya demam. Awalnya gejalanya dia demam. Ada yang demam 1 hari, ada yang seminggu nggak tahu turun, ada yang 3 hari tapi ada demamnya. Itu nomor 1 demam yang paling hampir pasti ada. Yang kedua baru gejala saluran nafas. Ada yang batuk, ada yang bersin, ada yang pilek, ada yang asmanya kambuh gitu seperti itu. Kemudian gejala nomor 3 adalah tadi nomor 2 termasuk sesak. Kemudian yang ketiga adalah gejala saluran cerna. Saluran cerna itu diare, kemudian ada yang malah usus buntu seperti itu. Jadi ada gejala di saluran cerna. Kemudian yang keempat yang sering muncul adalah ini kalau pada orang dewasa, terutama kalau anak-anak mungkin jarang, yaitu adalah tromboemboli. Jadi gejala-gejala karena penggumpalan darah. Saya lebih suka bilangnya penggumpalan daripada pembekuan karena memang yang terjadi adalah manifestasi penggumpalan darah begitu. Tromboemboli, menggumpal dan menyumbat gitu. Nah itu bisa jadi stroke muncul, serangan jantung muncul, emboli paru muncul, itu sering kejadian. Tapi gejala manifestasi utama adalah nomor paling sering itu demam. Demam, nomor 2 gejala saluran nafas begitu. Nah pada anak-anak pun saya rasa sering kali demikian. Demam itu di awal, demam yang prominen, demam yang cenderung tinggi, disertai dengan gejala saluran nafas. Kita harus selalu waspada ketika ada anggota keluarga kita atau kita sendiri atau orang di sekitar kita yang mengalami gejala-gejala tersebut. Demam aja sudah menjadi tanda-tanda, itu yang pertama. Yang kedua ada sakit tenggorokan, kalau udah mulai sakit tenggorokan agak batuk. Nah itu kita harus mulai suspicious gitu ya, mulai curiga. Anak-anak pun sebagian besar demikian. Memang anak-anak tidak selalu bisa menyampaikan keluhannya. Jadi ya cuma rewel gitu. Ya kalau orang dewasa bisa ditanya keluhannya apa, jadi bisa menyampaikan, bisa kita definisikan, bisa kita deskripsikan, oh sakitnya keluhannya apa, demam, sakit perut, gini, anosmia. Jadi kalau anak-anak apalagi usia mungkin masih di bawah 5 tahun ya kita sulit mengkuantifikasinya, itu kita sulit. Tapi sebagian besar gejalanya akan sama sebenarnya. Jadi nomor 1 yang harus diwaspadai untuk entry point gejala adalah demam. Itu nomor 1 yang paling banyak, 93-90% kasus itu ada demamnya. Meskipun nggak semuanya lama. Kadang-kadang cuma ada yang 1 hari, ada 3, 4, 5 hari. Yang menetap biasanya adalah gejala saluran nafasnya. Jadi makanya orang seringkali datang cuma demam, masih di rumah, mereka sudah feeling mau COVID, ternyata takutnya COVID, kemudian mereka isoman di rumah, ketika muncul datang ke rumah sakit, ketika sudah tambah sesak baru datang begitu. Nah, itu yang seringkali kita ketemu sudah dengan kondisi yang saturasi oksigennya sudah turun.
Barangkali mungkin itu Bu Dede mungkin bisa membantu. Jadi kalau gejala anak-anak dewasa relatif sebenarnya sama, tapi sebenarnya masa anak-anak lebih tidak selalu bisa kita elaborate dengan jelas gitu. Oh ini keluhannya apa? Taunya rewel, nggak mau makan seperti itu. Kalau orang dewasa kan ya bisa ditanya kira-kira gitu. Tapi untuk secara umum sih harusnya sama. Kita harus selalu waspada pada yang demam dan kelihatan napasnya terganggu gitu intinya. Terganggu itu ya napasnya jadi cepat, napasnya jadi berat gitu ya. Syukur kalau Bapak Ibu ada yang sudah punya saturasi oksigen bisa diukur. Ini udah demam 2 hari, udah mulai ada batuk, lemas, kita cek saturasi oksigennya kok di bawah 95%, nah itu kita udah harus curiga. Gitu seperti itu. Ya. Itu mungkin yang pertama ya Bu ya. Yang kedua dari Pak Yogi, COVID apakah mayoritas menyerang paru-paru dan hipoksia? Baik. Jadi COVID memang entry point-nya, port d'entry atau jalur masuknya karena dia adalah droplet, jadi lewat butir-butir air atau butir-butir kondensat air yang ada di saluran nafas, ya dia masuknya juga lewat saluran nafas. Kebetulan dia punya afinitas atau kemampuan untuk menempel pada S2 reseptor. S2 reseptor itu banyak ada di jalan nafas, paru-paru tepatnya begitu. Jadi mayoritas masuknya memang enternya di paru-paru. Jadi akibatnya proses perlawanannya pun, jadi ketika virusnya masuk ada proses perlawanan dari tubuh kita pun itu terjadinya juga di saluran nafas, khususnya di paru-paru gitu. Nah, paru-paru ini ada bagian-bagiannya, ada jalan nafasnya, ada kantong-kantong bagian ujung buat penyerapan oksigennya itu namanya alveolus. Nah, kejadiannya si COVID ini yang paling berat adanya di bagian paru yang ujung tadi, yang alveolus namanya, tempat dia di mana harusnya di situ terjadi lalu lintas oksigen diserap masuk gitu. Jadi oksigen masuk ke aliran darah di situ. Nah, karena peradangannya di situ, kerusakannya juga di situ, akibatnya yang terganggu adalah keluar masuknya oksigen ke dalam darah di alveolus. Memang bisa juga masuk ke saluran cerna. Di sana juga ada S2 reseptor, tapi tidak sebanyak yang di saluran nafas. Gejala-gejala pun kalau misalnya katakanlah di saluran cerna, biasanya paling sering berujungnya diare, 2-3 hari diare selesai beres. Tapi kalau di saluran nafas, di paru-paru, gejalanya lebih berat. Kenapa? Karena ya lalu lintas oksigen itu vital. Kita hidup harus ada oksigen yang masuk. Kalau misalnya oksigen kita kurang, kita akan mengalami yang namanya hipoksia. Kadar oksigen darahnya rendah, sel-sel tubuh kita tidak mendapatkan oksigen, dan ya kerusakan jaringan akan mulai terjadi begitu. Kalau ada, jadi mayoritas menyerang memang gejala di paru-paru, dan bukan cuma mayoritas tapi juga yang kita khawatirkan yang di situ gitu, yang paling mematikan yang di situ, karena itu yang ya fatal sekali, yang vital sekali untuk hidup kita. Seringan-ringannya orang yang kami sering dapati itu tetap ada masalah di parunya. Jadi meskipun oh ini ringan, gejalanya ringan, cuma demam, batuk sedikit, tapi begitu di ronsen ya tetap ada bercak di parunya, itu tetap ada meskipun ringan juga begitu, tapi tetap akan ada. Dan bercak itu bisa menetap, bisa juga hilang sempurna. Tapi sebagian terutama yang usia lanjut biasanya bisa sampai menetap dan tidak pulih kembali begitu. Nah, ada terminologi happy hipoksia terkait orang yang tanpa gejala. Sebenarnya orang yang bergejala pun ya happy hipoksia, maksudnya orang kalau mengalami happy hipoksia ya ada gejalanya adalah hipoksia tersebut begitu. Happy hipoksia itu disebut happy hipoksia karena orangnya sesak tapi tidak merasa sesak. Orangnya sesak tapi tidak merasa sesak. Jadi kalau ditanya, Bapak sesak? Enggak kok, tapi kalau diukur saturasi oksigennya di bawah 92%. Jadi kenapa bisa begitu? Teorinya banyak, tapi konon karena adanya gangguan di pusat stimulusnya, di pusat stimulus. Jadi kalau orang itu kadar oksigen darahnya rendah, akan otomatis di otak itu ada struktur yang menyalakan alarmnya gitu. Ini napasnya jadi cepat, ini timbul rangsangan untuk membuka jalan napas misalnya begitu, bronkusnya melebar,
Nah itu akan diejawantahkan ke orangnya sebagai rasa sesak begitu. Nah, mekanisme ini yang konon dirusak atau terganggu pada infeksi COVID-19 ini. Jadi sering dialami orangnya hipoksia. Tidak kok, nggak sesak ah, kalau sesak mah enggak, biasa aja. Nah, tapi apa namanya, pas diukur ini 80% begitu. Dan sebenarnya sampai orang-orang yang sesak parah pun bukan cuma OTG sebenarnya yang kita dapati kami rawat di RSUD Kota Bogor misalnya begitu, itu jelas sesak, orang oksigennya pakai yang sungkup, saturasinya cuma 85%, tapi kalau ditanya, "Ibu sesak?" "Enggak Dok, cuma sedikit," gitu lah. Kalau orang bukan COVID 85% itu udah sangat terasa sesak sekali begitu. Jadi kemampuan untuk mendeteksi rasa sesaknya itu kekurangan oksigennya itu yang turun begitu. Ini bisa menjadi poin yang agak berbahaya pada orang-orang yang isoman. Karena pada orang isoman karena tidak merasa sesak tadi, mereka tidak segera ke rumah sakit. Jadi maksudnya, nggak apa-apa, hari kelima begitu saturasinya 70%, akhirnya baru napasnya cepat sekali, baru ke rumah sakit. Padahal sebenarnya kalau 2 hari sebelumnya mungkin saturasi sudah mulai turun di bawah 92%, nah itu, akan lebih mudah untuk ditangani, di rumah sakit begitu. Nah, begitu untuk hipoksia. Jadi bahayanya ini, jadi, sangat penting untuk, kalau isolasi mandiri tetap harus ada yang mengawasi, jadi tetap harus ada yang monitor begitu, bukan cuma sekedar apa yang dirasakan, tapi kalau bisa juga ada pengukuran-pengukuran, entah suhunya, entah, terutama kadar saturasi oksigen tadi begitu. Jadi itu mengenai hipoksia. Jadi, tidak merasa sesak, tapi ketika diukur saturasi oksigennya rendah begitu. Yang mana kalau kadar saturasi oksigen sebegitu, kalau bukan COVID pasti sudah berasa dan pasti menimbulkan gejala. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian yang berikutnya mengenai city value. Nah, dari Pak Ari, pasien terkonfirmasi positif ada nilai city value atau cycle threshold istilahnya. Ya, jadi city value itu begini, city value itu adalah, cycle threshold, berapa cycle time atau cycle threshold. Jadi berapa kali si alat PCR itu harus melakukan berapa siklus yang harus dilakukan untuk akhirnya menemukan, si virusnya ini gitu. Jadi teknik PCR itu kan sebenarnya, dari sampel yang diperoleh di swab itu, kemudian kan itu nggak tahu seberapa banyak itu virusnya di dalam swab-nya itu. Mereka amplifikasi dulu polymerase chain, jadi dilakukan polymerase chain, diamplifikasi, diperbanyak sedemikian cara, jadi dipecah itu, sel kapsul virusnya, di RNA atau DNA-nya keluar, kemudian diperbanyak dengan enzim tertentu, dan ditaruh di alat PCR tersebut. Nah, kalau ditaruh di alat PCR tersebut, nanti alatnya akan 1 siklus belum ketemu, 2 siklus belum ketemu, 3 siklus gitu. Jadi berulang-ulang sampai sekian kali. Nah, tidak mungkin 2 hari 2 malam cuma muter satu pasien terus, bisa sampai 1000 siklus misalnya gitu nggak ketemu-ketemu. Ya akhirnya ditentukan batas di alat itu berapa untuk dinyatakan tidak ketemu atau tidak dapat ditemukan virusnya ya. Yang sering dipakai adalah 40. Ada beberapa negara yang pakai 35, Korea pakai 35, ada beberapa alat maksudnya, ada beberapa alat yang pakai 35. Tapi intinya city value ini adalah berapa kali sebuah alat itu harus PCR itu harus melakukan siklus untuk akhirnya menemukan sepotong atau seonggok RNA virus yang dicari tersebut. Nah, kalau disebut positif berarti kalau ketemu, oh berarti sebelum 40 udah ketemu, ada. Nah, seperti itu. Jadi virusnya ada. Dikorelasikan angka nilai city value itu dengan banyaknya virusnya. Ya logikanya begitu. Jadi kalau virusnya banyak, baru muter 2-3 kali, siklusnya baru 10 kali misalnya udah ketemu virusnya. Jadi asumsinya virusnya banyak. Asumsinya kalau virusnya banyak berarti orangnya masih menular, kira-kira begitu. Jadi kalau city value-nya sedikit, berarti orang ini kemungkinan masih punya banyak virus, berarti masih menularkan. Asumsinya begitu. Meskipun asumsi ini punya
titik lemah begitu. Titik lemahnya adalah ya itu kan sebenarnya tergantung bagaimana orang ngambil sampelnya. Kalau ngambil sampelnya nyoloknya cuma sedikit, dapat virusnya sedikit, meskipun masih hidup aktif ya akan apa namanya akan CT value-nya akan tinggi karena seolah-olah virusnya sedikit. Sementara kalau orang meskipun apa namanya virusnya sebenarnya tinggal sedikit, tapi ngambil swabnya wah diputar sampai 3, 4, 5 kali sampai dalam mentok sampai keluar darah misalnya gitu, ya dapat pecahan virusnya banyak, CT value-nya akan kecil. Dan nilai CT value secara aslinya nilai CT value itu tidak diciptakan untuk tidak divalidasi untuk menentukan derajat penyakit. Aslinya tidak. Tapi karena ada kebutuhan untuk apa istilahnya mengkuantifikasi. Jadi kita menilai seseorang ini masih nular nggak ya, itu dibikinlah penelitian yang mengkorelasikan dengan nilai CT value begitu. Nah, jadi nilai CT ini sebenarnya apa ya maknanya sebenarnya cuma sebatas berapa kali siklus ketemu, udah gitu aja sebenarnya itu. Identik dengan jumlah sampel di batang swab, aslinya harusnya begitu harusnya. Tapi ya itu tadi diasumsikan kalau cara ngambilnya sama ya kalau orangnya virusnya masih banyak masih kebaca, kalau masih banyak juga dapatnya, kalau orangnya sedikit masih akan dapat sampelnya sedikit juga. Tapi perlu kita ingat yang kita swab itu bukan paru-parunya, yang kita swab itu nasofaringnya, tenggorokannya. Di paru-parunya mah nggak tahu gitu, bisa aja banyak bisa aja sedikit begitu. Jadi apa kalau kita asumsikan semuanya linear ya akan bisa sama, tapi kan tidak selalu seperti itu. Jadi yang harusnya menjadi patokan bukan cuma nilai CT value tersebut, tapi juga keadaan klinisnya bagaimana, seperti itu. Nah, jadi ini contoh dari yang ini ya, Bu Ari berarti ya, Bu Ari pas terkonfirmasi positif CT value-nya 12,37, jadi masih rendah sekali, kecil. Untuk ketika virusnya masih banyak jumlahnya, CT value-nya akan kecil. Jadi kemungkinan kalau 12,7 masih di hari-hari awal begitu, hari-hari infeksi atau terinfeksi dengan jumlah virus yang cukup banyak. Misalnya kalau terutama pada varian yang baru ini, varian Delta yang terakhir ini, memang karena kemampuan melipat gandanya itu sangat cepat sekali, masuk satu sel, keluar dari sel itu bisa langsung jadi banyak sekali, itu dia viral load atau jumlah virus di tubuh orang tersebut cepat menjadi banyak, sehingga CT value-nya seringkali sangat-sangat rendah dan untuk lebih lama bertahan rendah terus seperti itu. Nah, di sini dipertanyakan juga setelah gejala tidak ada, apakah tetap menunggu hasil PCR negatif atau cukup 10 hari tambah 24 jam. Ini maksudnya untuk isolasinya ya barangkali Bu ya. Jadi ini mengacu pada rekomendasi atau pedoman dari pemerintah kapan seseorang itu boleh keluar dari isolasi atau dinyatakan selesai isolasi. Aturan mainnya adalah kalau mau saklek atau apa istilahnya, saklek atau amannya betul 14 hari. Itu angka yang paling bisa dipertanggungjawabkan keamanannya. Resiko penularan setelah 14 hari itu amat sangat kecil, boleh dibilang sudah hampir mutlak nol gitu. Tapi ada penelitian di Singapura, waktu itu awalnya di Singapura, kemudian dilakukan serupa juga di Israel, di Prancis, di Amerika, di Inggris begitu. Jadi mereka pada orang-orang yang terinfeksi virus, mereka lakukan swab, mereka kultur swabnya itu. Jadi masih hidup nggak sih ini si virusnya ini gitu. Jadi batang swabnya itu ditanam lah gitu istilahnya, ditanam. Kalau virusnya masih hidup ya tumbuh pasti. Kalau jadi banyak tumbuh. Tapi kalau misalnya sudah mati tidak tumbuh lagi. Di Singapura ternyata setelah hari ke-10, jadi mulai hari ke-11, 12, 13 dan seterusnya, itu virusnya nggak tumbuh lagi meskipun PCR-nya masih positif begitu. Jadi udah nggak tumbuh lagi. Jadi tinggal pecahan-pecahan virusnya saja. Jadi diakomodasilah angka setelah hari ke-10. Jadi hari ke-10 minimal diisolasi paling nggak 10 hari. Karena setelah hari ke-10 kemampuan menularkan menjadi sangat kecil, 0,6%. Memang ini mengacu pada varian yang sebelumnya. Kalau pada varian yang baru ini ditengarai karena virusnya banyak sekali,
jumlahnya banyak sehingga penularan jumlah virusnya itu banyak sekali, cepat menjadi banyak di tubuh seseorang, dia kemampuan menularkan bisa lebih lama. Nah, kalau untuk memastikan penularan, amannya sih tetap di angka 14 hari. Tapi kalau kami di rumah sakit, karena mempertimbangkan turnover pasien dan lain-lain, nggak bisa bednya daripada bednya dipakai udah orang yang sudah tidak bergejala, sudah relatif baik, mendingan dipakai buat orang lain yang membutuhkan begitu. Jadi konsensus nasional untuk isolasi rumah sakit dinyatakan itu angka 10 hari. 10 hari disertai dengan 3 hari bebas gejala begitu. Jadi 3 hari, ada 3 hari setelahnya yang sudah nggak ada gejala lagi begitu. Nah, itu dinyatakan orangnya sudah bisa keluar isolasi. Tentu saja keluar isolasi itu bukan berarti nggak pakai masker wira-wiri kemana, tapi tetap pakai masker, tapi kemampuan yang bersangkutan untuk menularkan itu sudah sangat kecil sekali, kurang dari 1%, tepatnya sekitar 0,6% angkanya. Jadi kalau sudah tidak ada gejala, ya pokoknya begitu kita ada gejala, bahkan bisa terkonfirmasi positif tanggal 1 misalnya begitu, udah hitung kalau bisa isolasinya itu 14 hari ke depan. Tapi kalaupun memang ada mau dipercepat sedikit, ya itu angkanya 10, tapi catatannya adalah harus ada 3 hari yang bebas gejala, seperti itu. Apakah harus menunggu hasil PCR negatif? Tidak, karena kita di PCR itu bisa bertahan positif sampai berminggu-minggu, sampai 3 minggu. Pak Wali Kota kita itu sampai minggu ke-7 kalau saya nggak salah, 5 atau 7 gitu masih positif. Jadi, tapi gejala sudah tidak ada sama sekali, CT value-nya sudah 30-an ke atas terus. Jadi pecahan virusnya banyak gitu. Jadi kalau pecahan virusnya banyak terus ya virusnya udah mati tapi fragmennya itu shredded virusnya itu masih banyak ya akan terbaca positif terus. Karena memang mau cuma nemu pecahannya 1, tapi oleh teknik PCR-nya itu sendiri memang diperbanyak. Karena cara bacanya memang begitu, diperbanyak dulu sama dia, dikopi, baru dibaca di alat PCR. Yang sedikit pun bisa terbaca banyak, 1 pun bisa terbaca ada begitu. Makanya dia paling sensitif dan paling spesifik juga untuk penyakit ini begitu. Jadi kapan harus keluar isolasi tidak harus menunggu negatif, kapan boleh bekerja lagi tidak harus menunggu negatif, tapi setelah sudah selesai 14 hari diperiksa dokter dinyatakan tidak ada gejala, sudah bisa aman keluar isolasi begitu. Mudah-mudahan menjawab. Pertanyaan dari Pak Rizky nih ya. Halo, masih ada yang menyimak? Masih ada yang menyimak ya? Masih, Pak. Oke, kamu sendirian ya. Oke, yang dalang sendirian. Pak Rizky, apakah sudah ada analisa kapan puncak penyebaran pandemi gelombang kedua? Kapan puncaknya begitu Pak ya? Yang pertama, kemudian yang kedua, bagaimana virus COVID varian Delta dibanding varian sebelumnya? Jadi kalau analisa punya puncak penyebaran, ya kita hanya bisa menganalisa untuk negara kita sendiri ya, karena karakternya sendiri dan karena ya kasus yang puncak juga di kita, yang lagi tinggi itu di kita. Ya tempat lain mungkin sudah di negara lain ada yang lebih dahulu sudah mengalami puncak, mereka akan lebih punya analisa sendiri. Nah kalau kita ada analisa awal itu konon puncaknya akan ada di akhir bulan Juli. Akhir bulan Juli, minggu ketiga atau bulan Juli itu dengan kecepatan seperti ini, laju penyebaran seperti ini dan antisipasi yang seperti sekarang ini kemungkinan akan kita alami di akhir bulan Juli puncaknya. Ya tapi ini kan sesuatu yang sifatnya analisa, sesuatu yang sifatnya prediksi atau estimasi. Jadi apakah itu nanti bisa kalau puncak kan harusnya turun ya. Kalau puncak terus jadi plateau, jadi datar atau malah naik lagi ya itu tergantung nanti perkembangan. Kalau nanti orang kita punya penduduk 270 juta, kasus yang kena sudah sekitar 2-3 juta orang. Ya yang belum kena juga masih banyak gitu. Jadi bisa aja masih melewati Juli, Agustus, September masih naik terus ya masih bisa saja tergantung bagaimana kita disiplin dan taat pada program-program atau arahan-arahan yang diarahkan oleh pemerintah khususnya. Tapi estimasinya adalah puncaknya ini kemungkinan ada di akhir bulan Juli atau awal Agustus begitu. Kalau analisa awalnya begitu. Mudah-mudahan mudah-mudahan sebelum itu sudah turun mudah-mudahan.
Tapi estimasinya sih seperti itu. Bagaimana sifat virus COVID yang varian Delta? Nah, varian Delta ini jadi saya harus mungkin bicara dulu pengantar sedikit mengenai varian. Jadi varian itu jadi virus apapun sebenarnya, khususnya virus yang RNA seperti ini, itu terdiri dari satu untai ya RNA ya. Kalau dia pakainya RNA, ada yang DNA, yang ini RNA begitu ya. Materi genetik RNA gitu. RNA itu terdiri dari ada gen-gen berjejer gitu. Itu banyak banget, mungkin miliaran berjejer gitu. Berjejer protein-protein yang setiap berapa potong, seberapa segmen itu mencerminkan satu gen tersendiri gitu. Gen gitu. Nah, apa namanya, mencerminkan satu makna tersendiri gitu. Nah, itu disebutnya alat, jadi itulah yang disebut kita potong jadi gen gitu. Nah, setiap virus itu masuk ke tubuh seseorang, virus ini misalnya bentuk awalnya seperti ini, urutannya seperti itu, setiap dia masuk ke tubuh seseorang, virus COVID ini akan membajak alat punyanya si manusia tersebut, punya si korban atau punya si pasien tersebut dibajak untuk memperbanyak RNA-nya dia sendiri gitu. Jadi RNA-nya si virus itu dia datang, jadi kayak numpang fotokopi gitu Pak sebenarnya. Jadi dia ada mesin fotokopi, dia datang nyolong terus fotokopi memperbanyak diri sendiri gitu. Seperti itu cara kerjanya sebenarnya. Nah, cuma karena dia sesuatu yang bukan maunya di situ, incompatible di situ, kopiannya itu selalu berbeda. Jadi kopiannya tidak pernah sama. Jadi kalau habis virusnya masuk ke saya begitu, kemudian nanti pas masuk sel saya, yang keluar dari sel saya itu, anak-anak virusnya itu sudah beda pasti sudah beda. Dari sekian miliar materi genetiknya itu, sekian materi barisnya itu, pasti sudah beda. Ada 2 atau 3 buah yang pasti berbeda dibanding induk yang pertamanya. Pindah ke orang lagi, pindah ke si A begitu, nanti dia berubah lagi, sedikit lagi, nah, terus menerus. Nah, sampai ke orang kesekian, virus yang anak turunan kesekian, orang ke-10 misalnya gitu, akhirnya ada sepotong gen RNA-nya itu, di RNA-nya itu yang sudah sangat berbeda dengan induk awalnya. Nah, ini yang disebut sebagai varian. Jadi variannya menjadi berbeda karena ibaratnya orang ini hidungnya mulai mancung nih gitu ibaratnya. Ini rambutnya mulai keriting nih. Jadi ada bedanya. Semuanya orang tapi spesifikasinya beda-beda. Nah, ini jadi berbeda begitu. Tapi perbedaan ini tidak selalu berarti. Kalau sepotong yang berbeda itu dari miliaran untai itu cuma 5 buah atau katakanlah 100 buah yang tidak punya tidak membuat virusnya berubah sifat begitu, itu tidak bermakna gitu. Jadi tidak dianggap suatu kemaknaan. Nah, di di negara-negara yang tingkat penularannya tinggi, awal itu kita lihat Inggris yang pertamanya punya varian Alpha, kemudian ada Afrika Selatan varian P kalau saya salah namanya, kemudian Brazil yang P ya, saya lupa. Ya, itu ada namanya yang Afrika Selatan, sama yang di India. Ini kan negara-negara yang tingkat penularannya luar biasa tinggi. Nah, terbentuklah suatu varian, bukan strain ya, belum sampai strain baru. Kalau strain itu sudah berubah banget, sudah sangat banyak, lebih banyak lagi yang segmen yang berubah itu lebih banyak sekali sehingga sifatnya udah benar-benar berbeda sekali, itu strain yang baru. Tapi ini masih varian. Varian itu berarti secara umum mungkin 99% masih sama, tapi tinggal 1% saja yang berbeda. Nah, ini yang ini namanya masih varian. Nah, varian yang India ini yang terbaru ini yang Delta yang di Tenggara ditemukan pertama di India, dan ini pasti terjadi setelah dari orang 1 ke orang 2, orang 3, orang 4, jadi penularannya cepat begitu, akhirnya berubah besar. Itu ternyata apesnya ini varian menjadi karena segmen itu membuat si virusnya ini jadi punya kemampuan ekstra, kemampuan untuk sebenarnya kalau mau dibilang ya disebut menular lebih cepat begitu, lebih mudah menular. Jadi kemampuan dia menempel ke reseptornya lebih cepat, memperbanyak dirinya lebih cepat. Jadi pada seseorang itu akan menjadi lebih infeksius sebenarnya karena virus yang di badannya akan lebih banyak. Jadi dia ya mudah sekali menyebar-nyebarkan ke orang begitu.
Nah, Indonesia juga punya varian sendiri. Ada kalau kemarin dari Eijkman menyatakan yang paling banyak di Indonesia sebenarnya masih varian Indonesia sendiri. Tapi varian Indonesia ini tidak termasuk, varian yang mendapat perhatian khusus dari dunia. Kenapa? Karena sopan gitu. Jadi variannya masih sopan, bukan yang punya karakter, menyebar lebih cepat atau lebih ganas atau yang lain-lain. Jadi yang karakter utama dari yang Delta ini adalah kemampuan penyebaran yang lebih cepat, dan itu city value-nya rendah karena viral load-nya diduga banyak. Apa namanya, ketika mulai biasanya city value-nya rendah-rendah begitu, 12. Dulu kita awal-awal itu kalau baru kena itu city value 25, 22, 20, 19 gitu paling. Tapi kalau sekarang kita ketemu yang 10, 11, 12 gitu. Jadi itu ditengarai menjadi, kemungkinan varian varian Delta tersebut. Jadi karena dia cepat memperbanyak diri, kira-kira begitu. Terutama karakternya yang Delta ini begitu begitu. Nah ini yang, apa namanya, menjadi perhatian khusus karena kemampuan penyebarannya. Kalau, otomatis kalau jumlahnya banyak di tubuh seseorang, menimbulkan reaksi perlawanannya juga lebih banyak, akibatnya ya gejalanya lebih berat, lebih cepat menjadi berat begitu. Karena seantero parunya banyak virusnya, ya akhirnya reaksi radangnya juga ke seluruh paru lebih cepat sesak. Jadi manifestasi klinis atau gejala klinis yang, belakangan ini sering ditemukan dan dikaitkan dengan Delta adalah, apa namanya, klasternya itu rame. Jadi dulu satu rumah, satu positif, 5 sisanya nggak positif gitu. Bisa itu kejadian. Kalau sekarang klasternya rame. Satu rumah, 10 orang, yang 8 positif, yang cuma 2 yang enggak gitu. Jadi, karena penyebaran cepat tadi itu gitu. Klasternya satu betul banyak. Jadi brand yang kena semua gitu, 4 orang kena semua. Jadi dari sisi klaster begitu. Yang kedua gejalanya lebih cepat menjadi berat. Baru 3 hari batuk, hari ketiganya sudah napasnya sudah berat, saturasi sudah di bawah 90% begitu. Itu cepat sekali. Ronsen parunya yang tadinya bagus, dalam 3 hari langsung menjadi parah begitu. Ini karakter klinis yang sering kita dapati belakangan ini. Jadi, menjadi perhatian khusus, apa namanya, untuk kita supaya dapat lebih berhati-hati begitu, Pak Rizky. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian selanjutnya, Brenda, ya, ini Pak Dwi ya barangkali ya. Nah, kalau tensi 150/121 divaksin, apa resikonya? Nah, sebenarnya kalau ditanya resikonya, belum tentu ada resiko apa-apa sebenarnya. Tapi, begini, vaksin ini kan di diedarkan, dilaksanakan, di seluruh dunia, vaksin apapun, A, B, C, semua vaksin jenis apapun yang ada sekarang itu kan, eee, agak di-bypass ya. Dari dia mulai dibikin sampai akhirnya diedarkan, dipakai langsung ke manusia secara umum itu agak di-bypass dari prosedur yang seharusnya. Seharusnya makan waktu bisa sampai 5 sampai 10 tahun untuk dikeluarkan dengan berbagai langkah-langkah dipastikan aman dan dicoba pada berbagai subjek dulu dipastikan aman sekian persen baru diedarkan. Sekarang ini kan enggak, cepat begitu. Karena kita berburu waktu, nggak mungkin kita menunggu 10 tahun baru baru dapat sesuatu yang sempurna dan, apa namanya, digunakan, keburu habis manusianya gitu kan. Jadi, apa namanya, diedarkanlah, dengan cepat dengan berbagai batasan-batasan khusus. Nah, untuk orang dengan hipertensi, eee, kita nggak mau ambil risiko sebenarnya. Jadi, hipertensi itu ada grade-nya, ada stadiumnya. Eee, Dulu dibagi menjadi grade 1, grade 2, 1, 2, 3, kemudian kembali ke 1, 2, dan sekarang 1, 2, 3 lagi. Nah, di atas 180 itu masuk stadium 3. Jadi sudah mulai terjadi yang kita sebut resiko krisis hipertensi. Jadi ada orang yang, entah jadi stroke, entah jadi, gangguan ginjal cepat, ada mata nggak lihat, kebutaan dan lain itu sering terjadi di atas 180. Jadi di grade 3 begitu. Nah, jadi diputuskanlah, karena kita belum tahu seberapa aman ini barang begitu, dan kita juga tetap menyuntikkan sesuatu istilahnya materi biologis ke orang, jadi kita, perhatian khusus pada orang-orang yang, di atas 180/120 ini, karena itu berarti stadium 3 dan bisa terjadi, ada rentang di mana bisa terjadi, krisis hipertensi, jadi gangguan-gangguan, eee di organ karena hipertensi yang mendadak loncat tinggi begitu, menjadi tinggi. Nah, jadi
baru direkomendasikan aman, ini vaksin apapun, mau AstraZeneca, mau Sinovac atau yang lain pun, di Indonesia baru dikeluarkan rekomendasi aman dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam, dinyatakan layak kalau di bawah 180. Nah, jadi yang lain juga ada aturannya, yang diabetes gimana, yang tadi nanti ada asma gimana gitu ya. Tapi intinya semua penyakit komorbid apapun, hampir semua ya, kecuali yang autoimun, itu kalau sudah terkendali, kalau sudah masuk mendekati ke rentang normal, itu insya Allah aman buat divaksin. Sudah layak untuk divaksin, atau kalau di Malaysia bilangnya sesuai untuk divaksin begitu. Jadi sudah boleh untuk divaksin dengan risiko yang kecil sekali. Nah, untuk hipertensi patokannya di 180 memang. Jadi kalau memang mau divaksin, Bapak Ibu yang hipertensi ya kontrol dulu tensinya. Minum obatnya, jangan makan garam dulu, tidur di malam yang cukup, ya nanti kalau tensinya sudah terkendali, divaksin lebih aman risikonya. Katakanlah dia lompat sedikit pasca disuntik karena tegang, takut, capek ngantri dan lain-lain misalnya, paling naiknya ke 180 dan itu masih relatif aman. Tapi kalau 180 terus naik ke 200 ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Jadi apa namanya, itu untuk 180 untuk batasan untuk hipertensi. Ini Pak Rizky juga menyambung penderita asma. Penderita asma juga dinyatakan lebih layak boleh, cuma tidak di saat sedang terjadi serangan, intinya begitu Pak. Jadi ketika sudah terkontrol. Batasannya juga tidak disebutkan sebenarnya harus 1 hari terkontrol, 2 hari terkontrol, enggak. Tapi yang jelas pada saat vaksin diusahakan sedang dalam terkontrol mungkin. Jadi kalau orangnya lagi sesek, lagi ngikngok banget nafasnya gitu ya jangan vaksin dulu. Diobati dulu gitu, diatasi dulu mungkin 1-2 hari baru kemudian untuk vaksin kembali. Karena kita kan vaksin ini pengennya memperoleh suatu manfaat, nggak mau nambahin masalah kira-kira gitu. Jadi nggak mau bikin orangnya jadi tambah masalah gitu. Seperti itu. Tapi semata-mata ini sebenarnya karena ya vaksinnya memang belum pernah diujikan secara khusus kepada orang-orang yang risiko tinggi seperti ini begitu. Jadi sementara dihindari dulu begitu untuk pelaksanaannya. Kedepannya kalau nanti ternyata sudah banyak orang yang ternyata nggak apa-apa gitu ya dimasukkan ke laporan klinisnya fase 4-nya ya ternyata bisa. Seperti sekarang kan dulu ibu hamil menyusui nggak boleh. Kemudian sekarang sudah dikeluarkan boleh untuk Sinovac, AstraZeneca maupun yang Pfizer, Moderna dinyatakan boleh. Jadi hamil menyusui boleh. Rentang usia tadinya 18 sampai 59 sekarang sudah bergeser 12 tahun 17 tahun sudah keluar boleh untuk divaksin gitu seperti itu. Jadi ini akan bergeser karena sambil kita menguji mengetes pada populasi yang resiko tadi yang bisa biar jalan dulu begitu seperti itu. Tapi yang jelas kalau untuk kasus-kasus komorbid seperti yang ditanyakan tadi, hipertensi, diabetes, asma begitu, di saat sudah terkontrol boleh untuk divaksin begitu. Pak Gun dari Pak Gun nih, kondisi sekarang rumah sakit penuh. Nah, kapan sebenarnya perlu untuk ke rumah sakit? Nah, untuk isolasi mandiri apa yang harus disiapkan? Baik. Jadi ini yang saya bilang tadi, ini pentingnya pengawasan. Monitoringnya penting sebenarnya. Jadi kalau misalnya terutama kalau ada deteriorasi atau gejala yang perburukan gejala yang mulai mengancam jiwa gitu. Yang paling mudah menjadi patokan ya itu yang paling bisa menjadi patokan adalah saturasi oksigen tadi terutama. Saturasi oksigen ini memang sayangnya ya nggak bisa dilihat dari luar ya, harus pakai alat yang saturasi itu. Karena kalau kita nunggu kelihatan orangnya napasnya cepat, sesek, ngos-ngosan ya itu mungkin saturasinya sudah rendah sekali di bawah 70-80%. Jadi ya udah berbahaya banget gitu. Kalau untuk saturasi oksigen yang dinyatakan sudah bergejala sedang atau bahkan berat dan memerlukan perawatan ya di rumah sakit khususnya dengan oksigen besar begitu, yang berada di bawah 90 atau 92%. Jadi kalau saturasi sudah di bawah 92%, satu, kemudian orangnya juga punya komorbid, usia lanjut, diabetes, hipertensi, punya penyakit asma, autoimun, sedang sakit paru-paru, lagi pengobatan kemo misalnya gitu-gitu, itu di bawah 92% sebaiknya segera ke rumah sakit begitu. Jadi kita perlu beli alatnya, ya sebaiknya punya, nggak harus beli.
kalau tetangga misalnya apa namanya, apa istilahnya, pinjam tetangga atau apa ya boleh-boleh saja. Alatnya memang sekarang harganya jadi naik sekali. Dulu waktu saya pertama beli cuma 150.000, sekarang sudah jadi hampir 300 ribuan harganya di Tokped atau apa, di Shopee gitu udah segitu harganya. Jadi ya tapi, manfaatnya sih insya Allah lebih besar. Di samping itu juga ada tanda-tanda lain yang bisa kita lihat, nggak cuma saturasi. Eee, Khususnya kalau pasiennya usia lanjut, gangguan kesadaran. Jadi kalau pasiennya sudah mulai kok tidur terus susah bangun, atau gelisah jadi meracau, nggak connect begitu, meskipun saturasi bagus, sebaiknya ke rumah sakit. Kemudian kalau ada tanda-tanda gangguan hemodinamik. Hemodinamik itu misalnya, kok tangannya jadi dingin gitu, tensinya turun artinya. Jadi kalau tensinya turun kan tangannya dingin, kakinya dingin sekali, pusing, lemes begitu, nah, nadinya lemah kalau diraba, bibirnya terlihat pucat, terus misalnya ada diare sampai kering sekali, nggak bisa masuk makan, nggak bisa masuk minum. Nah, itu berbahaya untuk dilakukan isolasi mandiri, jadi sebaiknya segera ke rumah sakit. Memang ini yang dikhawatirkan, fasilitas rumah sakitnya terbatas. Ini yang dikhawatirkan kenapa, eee, apa ya, lonjakan-lonjakan ini menjadi berbahaya karena ketika semua orang serentak datang, kalau, ada 10 orang yang sakitnya, mau parah kritis sekalipun, jumlahnya cuma 10, masuk ke rumah sakit insya Allah tertolong. Tapi kalau yang sakit serentak ada 100, kapasitas bed rumah sakit cuma 10, yang 90 jadi nggak ketolong gitu. Jadi sesuatu yang ringan juga bisa menjadi tidak tertolong ketika semuanya datang dengan serentak. Nah, makanya lonjakan ini yang menjadi berbahaya karena itu. Nah, apa namanya, jadi, kita harus menjaga betul jangan sampai, apa namanya, sampai, banyak pasiennya begitu ya, sampai ada orang-orang yang sakit. Makanya protokol kesehatan harus lebih digalakkan lagi, ditegakkan lagi begitu. Nah, kalau untuk isolasi mandiri apa yang perlu dilakukan, pada dasarnya sebenarnya, optimalisasi keadaan umum. Jadi makannya harus tetap ada, minum yang cukup, istirahatnya yang appropriate, yang layak. Jadi, jangan tidur juga 24 jam jangan, tapi tidur malam 8 jam itu terpenuhi, kemudian napping 2 jam sehari, yang 2 jam siang cukup, makan cukup, apa namanya, cairan cukup masuk, asal itu untuk kebutuhan umumnya. Kalau untuk obat-obatan, ketika sudah ada gejala atau sudah terjangkit dan melakukan isolasi mandiri, sebenarnya tidak ada obat-obatan yang, apa istilahnya, yang wajib atau khusus sekali. Cuma, ya itu ada beberapa hal yang ada obat-obatan yang, bisa membantu, apa namanya, mengamankan kondisi pasiennya. Jadi obat-obatan yang, kalau kita sering, apa namanya, vitamin, kalau suplementasi sih saya mungkin salah kalau bilang vitamin, tapi suplementasi karena ya melibatkan zinc, kalau zinc kan bukan vitamin, jadi zinc, kemudian, ya vitamin D3 itu bisa bisa bermanfaat. Jadi kalau mau nyetok vitamin untuk selama pandemi ini barangkali diutamakan yang ada vitamin C, vitamin D-nya, sama zinc. Mau jadi satu, mau terpisah, monggo-monggo aja mereknya apa, silahkan yang tersedia, yang mampu dilaksanakan apa. Tapi tadi itu namanya suplementasi pelengkap, melengkapi sesuatu yang lebih penting. Yang lebih penting apa? Ya makannya. Mau makan vitamin kayak apa kalau nasinya nggak bisa masuk ya ke rumah sakit juga karena komponen pentingnya tidak terpenuhi begitu. Kemudian, apa namanya, sama tadi mekanisme monitor, mekanisme harus disiapkan juga. Monitor itu misalnya ya paling tidak punya termometer untuk apa namanya, memeriksa suhu. Kemudian kalau punya saturasi oksigen bisa juga membantu. Jadi, apa namanya, kemudian, komunikasi. Jadi kalaupun tidak punya alat tersebut, berkonsultasi atau berkomunikasi dengan, orang yang bisa memonitor. Jadi dan untuk kode bungur ini barangkali kalau Bapak Ibu ada yang membutuhkan bisa menghubungi saya, mungkin nanti saya bisa bantu mengevaluasi kira-kira begitu kalau misalnya ada yang lagi isolasi mandiri atau lagi di rumah begitu ya. Nanti bisa mengabar saya mungkin, ya mungkin malam atau kapan mungkin bisa kita evaluasi. Kita bantu untuk evaluasi lah gitu, nanti komunikasi aja, begitu. Eee, Mudah-mudahan menjawab. Ini dari Pak Aditya. Kalau anak terkena COVID, apakah jalan tersebut yang rusak akan pulih? Eee, Baik anak ataupun dewasa, apakah bisa pulih? Sebagian besar akan bisa. Tapi, ada sebagian yang jadi kalau misalnya 100% organ begitu ya, yang kena
kena COVID, terserang atau mengalami impact dari COVID ada 20% begitu misalnya. Dari 20% ini, ada yang bilang tidak mungkin 100% akan sembuh sempurna. Ada sebagian pasti ada yang menjadi fibrosis, tapi ya, fibrosis itu jadi kerusakannya permanen begitu. Tapi sebagian besar akan, sembuh sempurna sebenarnya. Jadi akan apa namanya, akan bisa kembali ke semula gitu. Paling yang rusak cuma 0,5% gitu, 0,1% misalnya gitu. Jadi kecil. Sehingga tidak bergejala apa-apa kitanya. Jadi kalau kita kena COVID terus kemudian udah sembuh, apa namanya, yang rusak permanen cuma 1% misalnya gitu, ya kita nggak kerasa apa-apa. Jadi tetap bisa hidup normal. Nah, tapi seiring orang itu dan pada anak-anak kemampuan regenerasinya lebih bagus, jadi sembuh sempurnanya lebih lebih sisa yang rusak itu akan lebih sedikit. Tapi, para ahli tidak pernah berani menyatakan bahwa 100% semuanya akan jadi 100% sel yang rusak itu akan sembuh sempurna. Itu nggak berani bisa bilang begitu. Kenapa? Karena memang nggak bisa dinyatakan seperti itu. Nggak mungkin dicek juga sampai sekecil-kecilnya sel. Tapi kalau di ronsen, ya sudah bersih ronsennya, yang penting begitu. Jadi, tapi di sudut-sudut sebelah mana itu tetap ada aja pasti yang fibrosis permanen. Nah, kalau pada orang usia lanjut, kerusakannya ini karena kemampuan regenerasinya sudah rendah, udah nggak bisa, selnya sudah tidak bisa memperbaiki diri lagi, nggak bisa, tumbuh normal lagi, ya sisa kerusakannya akan berat. Sudah udah kerusakannya berat, sisanya banyak, ternyata sebelumnya punya sakit juga, jantungnya masalah, parunya masalah, ya itu jadinya orangnya menjadi lebih lebih rentan, terakhirnya itu kira-kira begitu. Bentar Pak, nyalain lampu dulu. Baik, Baik, terima kasih. jadi, apa yang akan pulih, sebagian besar akan bisa pulih, kalaupun sisa ada sedikit yang rusak, kemungkinan besar tidak bergejala, tidak menimbulkan efek, pada anaknya. Anak-anak jarang sekali punya gejala sisa yang berat. Pada usia lanjut yang punya masalah paru biasanya atau jantung yang punya, sisa yang menetap biasanya. Dari Bu Neneng, seberapa efektif swab antigen mendeteksi nah, jadi swab antigen ini, memang efektivitasnya atau sensitivitasnya lebih kecil dibanding, PCR itu pasti. Kenapa? Karena dia kan antigen. Antigen itu berarti dia mendeteksi ketika virusnya masih, apa ya, masih utuh gitu ya, masih utuh, masih dia itu dia cukup bagus di hari pertama sampai ke-5. Itu pun angkanya tergantung mereknya, itu cuma sekitar 60 sampai mentok-mentok di sekitar 80-85% kemampuan, sensitivitas pembacaannya gitu. Jadi memang tidak sensitif kalau, PCR. Karena tadi PCR itu cuma 1 ekor virus aja ketemu, sama alat sama tekniknya itu diperbanyak dulu baru bisa kebaca. Jadi 1 ekor pun bisa ketemu. Tapi kalau antigen ya butuh suatu struktur yang masih utuh, protein permukaannya masih ada semua, kebaca di kit antigennya terbaca begitu. Jadi memang, apa namanya, bisa mendeteksi, tapi tidak sesensitif kalau PCR. Tapi ya tadi itu, dia punya keunggulannya apa? Cepat, cuma dalam 30 menit, mungkin paling lama 1 jam sudah dapat diketahui hasilnya begitu. Jadi untuk screening, masih digunakan karena, penapisan itu kan kita ya berusaha memperoleh menangkap kasusnya sebanyak mungkin dalam, waktu cepat, yaitu jumlah massal dan cepat, ya kita, pakainya antigen begitu. Tapi, tetap menjadi perhatian bukan cuma antigennya, tapi gejalanya. Kadang kita ketemu, ini gejalanya khas sekali, sesak, saturasi, turun atau rendah, ronsennya jelek begitu. Tapi antigennya negatif, pas di PCR ternyata positif. Rupanya dia sudah hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9 begitu. Nah, jadi, nggak kebaca lagi sama antigen, seperti itu. Jadi, apa namanya, untuk orang-orang yang tanpa gejala, teknik screening dengan antigen masih masih cukup dapat diterima untuk digunakan. Tentu saja antigennya juga tergantung mereknya. Ada beberapa merek yang, saya juga nggak merek, tapi ada beberapa merek yang direkomendasikan dari BPOM ya, yang ada 20 sekian merek yang layak atau sensitivitasnya bagus begitu. Ada yang tidak terlalu bagus juga soalnya. Kalau hasilnya pun negatif, masih perlukah kita PCR atau karantina?
kalau tadi karena ada keterbatasan atau dia cuma 60 sekian persen katakanlah, 60-80% kemampuan bacanya, kemampuan sensitivitas alatnya, ya kalau kita mau betul-betul main aman ya karantina dulu begitu, atau di PCR dulu buat memastikan begitu. Jadi ya perlu atau tidak sebenarnya tergantung seberapa aman ibu pengen merasa aman gitu sebenarnya. Jadi kalau mau aman betul nggak nularin ya karantina dulu 2 minggu atau 10 hari paling tidak tadi. Nah kalau atau di PCR dulu paling tidak untuk memperoleh hasil negatif. Jadi kalau mau aman betul ya dilakukan itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa melakukan itu PCR atau karantina ya paling tidak perketat maskernya, jangan jaga jarak-jarak dulu selama sampai periode 2 minggu tadi setelah yang keluar tugas keluar kota atau terpapar di area tertentu tadi. Meskipun kalau saya bilang sih sekarang ini kan pandemi ya Bu ya. Kalau pandemi sih mau pergi kemana juga virusnya ada gitu. Jadi ya pergi kemana-kemana itu tidak menjadi terlalu relevan lagi sebenarnya. Cuma bukan masalah pergi kemananya, tapi kita kalau ada tugas keluar itu kan pasti ketemu orang di perjalanan, ketemu orang di tempat tugas sana, ada acara ini, rapat, meeting apa, ya kita ketemu orang banyak, ya terpapar oleh orang-orang yang kita nggak tahu resikonya apa. Nah itu sebenarnya yang lebih lebih beresiko. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh keluar kota, Ibu jalan-jalan ke Aeon Mall juga, ya itu beresiko juga gitu. Jadi sebenarnya, kalau mau aman ya pulang dari Aeon Mall di antigen atau PCR juga sebenarnya gitu kalau mau ya, karena, ibaratnya gitu ya bisa ya, karena juga daerah yang memang lagi merah gitu sekarang kondisinya begitu. Begitu sih. Sementara kalau kita bepergiannya ke tempat yang zonanya hijau ya mungkin sebenarnya malah lebih aman begitu, aman-aman aja. Jadi, makanya lebih dianjurkan sebenarnya melakukan pemeriksaan berkala. Kalau di daerah merah itu lebih dianjurkan daerah yang merah ini dianjurkan berkala. Jadi misalnya 2 minggu sekali, kayak saya 2 minggu sekali swab antigen minimal begitu untuk memeriksa gitu ya, untuk screening. Atau kalau muncul gejala, segera lakukan, pemeriksaan, kalau masih gejalanya awal-awal bisa pakai antigen, kalau udah lewat 5 hari, sebaiknya PCR langsung yang lebih bisa mendeteksi begitu. Mudah-mudahan menjawab. Dari Mbak Egy sudah, Bu lagi. Nah, Bu mengenai balita ya, kalau balita sebenarnya ya saya sendiri tidak terlalu, punya pengalaman balita karena memang di bidang penyakit dewasa begitu ya. Tapi kalau untuk secara umum rekomendasi dari nasionalnya, tetap kalau yang bisa dilakukan di rumah ya tetap optimalisasi keadaan umum. Jadi makannya dicukupi, gejala-gejala demamnya diturunkan, misalnya ada batuk dikasih obat-obat yang sederhana yang tidak terlalu berefek samping pada anak begitu ya, pakai vapor up yang di dada, kemudian pengencer dahak yang dosisnya disesuaikan untuk anak, drops itu biasanya. Kemudian kalau misalnya demam ya dikompres dengan obat penurun panas, makan minum diusahakan masuk terus, begitu sambil diobservasi. Kalau di rumah paling itu, tapi kalau di rumah sakit ya nanti ada dokter anak yang menangani, obat-obatannya nggak jauh berbeda sebenarnya, cuma ada beberapa obat-obatan yang pada dewasa kita gunakan secara agresif, pada balita atau pada anak-anak di bawah, 15 tahun lebih hati-hati gitu. Jadi ada obat antivirus, ada obat, antiinflamasi yang kita, lebih hati-hati pada anak-anak di bawah 15 tahun. Nah, itu urusan dokternya kalau dari rumah sakit nanti ngatur dosis dikurangi pakai kilogram berat badan seperti itu. Kalau untuk di rumah ya paling observasi keadaan umumnya, cek suhunya, dicukupi makan minumnya, suhu ruangan jangan terlalu dingin supaya temperaturnya tidak cepat naik lagi, kemudian, obat demam rutin sampai gejalanya membaik, eee, di vapor up itu yang untuk oles di dada yang supaya hangat begitu, ya itu. Sampai nanti 3, 4, 5 hari keadaan membaik. Nah, kalau bisa melewati 3, 4, 5 hari kondisinya cenderung makin membaik, ya insya Allah sih bisa aman sebenarnya. Setelah hari kelima tinggal menyelesaikan 5 atau 7 tinggal menyelesaikan jumlah hari isolasinya aja. Secara garis besar mungkin itu Bu Riri, mudah-mudahan menjawab. Oke, kalau untuk ini dari Pak Rizky, sedia obat apa untuk jika terpapar? Nah, eee, secara umum saya pribadi juga nyetok gitu ya karena takutnya gitu kalau butuh-butuh, ya secara umum sih obat-obatan, gejalanya dulu
flu. Jadi kalau misalnya yang pasti kan demam, jadi obat-obatan demam seperti paracetamol, kemudian dalam berbagai bentuknya ya, kalau yang dewasa yang tablet, kalau anak-anak yang sirup atau yang lewat anus itu disediakan begitu buat jaga-jaga. Kemudian obat-obatan yang sifatnya apa ya, itu mengencerkan dahak ya, mukolitik ya, obat batuk yang mengencerkan dahak. Kalau kita biasanya sering pakainya N-asetilsistein namanya, Flumucil atau N-asetilsistein. Itu ada kapsulnya, ada effervescent tabletnya begitu, ada yang bisa digunakan, itu disediakan. Kemudian apa namanya, kalau kayak vitamin-vitamin tadi yang saya sampaikan, suplementasi yang meng-enhance fokus kepada sistem imun ya, vitamin D3, zinc, sama vitamin C. 3 itu yang dominan sekali. Kalau ada mau tambahan yang lain, apa quercetin, mau tambah melatonin apa, monggo-monggo aja. Tapi yang standar sekali yang zinc, vitamin D, sama vitamin C tersebut minimal itu. Kalau untuk gejala paling demam sama obat-obatan saluran nafas. Obatan saluran nafas ya, obat batuk, pilek, flu, apapun yang biasa digunakan, tapi yang sering digunakan kalau di rumah sakit yang N-asetilsistein atau NAC itu namanya. Jadi itu mereknya macam-macam, ada Flumucil, ada NAC, ada macam-macam. Itu bisa disediakan, itu membantu mengencerkan dahak. Jadi kalaupun batuk nggak terlalu keras, nggak terlalu berat, nggak terlalu menyesakkan dada gitu ya. Dan yang paling salah satu tidak kalah pentingnya adalah obat-obatan komorbid. Jadi kalau misalnya di rumah punya sakit gula ya obat gulanya siap, rutin dipakai gitu, jangan sampai diabetesnya ngobatin COVID-nya, diabetesnya nggak diobatin ya jadi kacau juga gitu. Obat tensinya juga ada terus, kalau bapaknya punya asma, asmanya dikontrol baik-baik. Kalau bapak ibunya punya masalah jantung, obat jantungnya diminum rutin seperti itu. Itu yang paling harus tersedia begitu. Sambil dimonitor begitu. Gitu. Nah, ini pertanyaan mungkin lebih spesifik dari Pak Aditya nih. Vaksin bisa memicu penyakit di dalam tubuh yang muncul karena ada kasus setelah divaksin ada yang gagal ginjal. Baik. Gini, jadi kalau pertanyaannya sekedar bisa atau tidak bisa, jawabannya bisa. Tapi seberapa bisanya, berapa persen kemungkinan terjadi, ya amat sangat kecil sebenarnya, amat sangat kecil sekali. Karena vaksin yang sampai ke tubuh kita sekarang itu apapun mereknya, apapun jenisnya, itu sudah melewati uji klinis paling tidak tahap 1 dan tahap 2. Paling tidak tahap 1 dan tahap 2. Sebelum itu ada tahap lagi uji praklinis, uji sebelum masuk ke orang gitu, ke hewan coba, di cawan petri, di lab gitu ya, itu uji coba untuk mencari dosisnya berapa. Kayaknya kalau ke manusia butuhnya sekian. Di tahap 1 mereka uji safety, uji keamanan. Uji keamanan dan uji dosisnya tadi untuk efektivitasnya. Jadi dosis berapa bisa menumbuhkan antibodi itu di tahap 1 ke sejumlah orang dengan jumlah kecil. Masih di dalam lab. Uji tahap 2 mulai dilempar ke orang banyak, ratusan sampai ribuan orang, masih dilihat dan usaha. Nah, sampai ke kita secara massal begini, itu sudah entah sudah melewati tahap 3, jadi di tahap 4 atau sedang tahap 3. Nah, tapi kan sudah ada dites dulu sebelumnya. Kenapa kita nggak nunggu dulu? Ya mau nunggu tahap 3 selesai ya boleh, tapi kalau nggak keburu kena duluan kan begitu, karena pandeminya luas sekali. Resiko mana? Takut apa misalnya, takut gagal napas karena vaksin atau karena atau kena langsung dari virusnya ya, lebih besar resiko kalau dari virusnya kan begitu. Jadi, apa namanya, meskipun 3 tetap dikeluarkan izin emergensinya tadi. Nah, jadi kalau ditanyakan, bisa, tapi, persentasenya amat sangat kecil sekali dan tidak semua penyakit juga lantas jadi muncul semua gitu, enggak, gitu. Yang belakangan ini, apa namanya, lagi mengemuka, lagi banyak dibicarakan adalah, pembekuan darah. Jadi penggumpalan darah pada vaksin-vaksin produk AstraZeneca. Moderna juga sebenarnya saya lupa di Swedia atau di Norwegia. Itu ada juga apa, kasus serupa penggumpalan darah. Tapi, peluang terjadinya hal tersebut, juga bisa terjadi kalau orangnya kena COVID beneran gitu. Jadi kalau orangnya ini punya risiko penggumpalan darahnya tinggi, oh ini nanti kena vaksin menggumpal nih. Kalau dia kena COVID, darahnya gumpal juga, sama aja. Justru kalau kena COVID terus jadi penggumpalan darah, malah lebih nggak terkontrol, lebih bahaya lagi, lebih berat lagi. Nah, lebih pasti lagi jadi kejadian gitu. Jadi resiko itu juga
terjadi kalau orangnya kena langsung gitu, kena virus secara alami, kena tertular juga ada. Jadi itu pentingnya habis divaksin dievaluasi, dimonitor. Kalau kaitannya gagal ginjal sebenarnya bukan suatu apa istilahnya, bukan suatu efek yang umum, bukan efek yang umum atau yang lazim atau yang banyak sekali dijumpai pada vaksin apapun, vaksin yang manapun. Apa namanya, gagal ginjal bukan ini. Saya menduganya sih kalau memang orangnya gagal habis divaksin jadi gagal ginjal, ya harus dibuktikan dulu. Jangan-jangan sebelum divaksin memang dia sudah punya sakit gula darah tinggi gitu. Jadi ya memang atau penyakit autoimun tertentu, glomerulonefritis misalnya, yang memang ginjalnya udah nggak normal-normal banget gitu. Udah nggak pernah mungkin nggak pernah dicek aja atau dia abai atau gimana atau memang belum pernah check up begitu. Ya sudah ada masalah sebelumnya, nah vaksin terjadi. Jadi itu pentingnya makanya apa namanya, sebelum vaksin ditanya jawab dulu, diperiksa dulu. Misalnya tadi kalau orang gagal ginjal sebelum vaksin ya kemungkinan tensinya juga akan tinggi misalnya begitu. Nah setelah vaksin dimonitor 1 sampai seminggu setelah vaksin dilihat apakah ada gejala atau enggak. Kalau ada gejala segera ke rumah sakit dan hubungi ada di rumah sakit ada di dinas tuh ada komite KIPI. Jadi kita kontak untuk melaporkan kasus-kasus yang kejadian ikutan pasca imunisasi itu bisa dilaporkan. Kalau bisa memicu dalam tubuh muncul bisa, tapi persentase peluangnya amat sangat kecil sekali dan itu sudah dibuktikan atau sudah dicoba dulu, sudah dites dulu, diteliti dulu di fase 1 dan fase 2. Kalau ada vaksin yang wah ternyata dicoba di fase 1 separuh dari subjek ternyata mengalami gagal ginjal, nggak akan ke fase 2 dia, nggak akan lewat ke fase 2. Jadi kalau sudah sampai di fase 3 atau fase 4 seperti di kita ini ya tidak udah sudah pasti angka itunya kecil, angka besarnya. Dan secara teori kalaupun dia kena secara langsung pun juga mungkin akan mengalami entah pengumpulan darah, entah komplikasi tersebut di saat dia terkena COVID beneran. Itu malah lebih berat lagi jadinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Aditya. Seberapa besar pengaruh kekuatan psikologis dengan kesembuhan? Kalau boleh saya bilang cukup besar. Saya nggak bisa mengkuantifikasi dalam angka berapa persen gitu, tidak bisa dikuantifikasi. Tapi pengalaman yang saya dapatkan, semakin panik seseorang, semakin ketika orang itu kena COVID, kemudian dia panik, napasnya jadi cepat, nadinya jadi cepat, itu biasanya cenderung akan makin jelek kondisinya. Makin sesak, makin makin sesak, makin tinggi demamnya, makin lama ya gitu, makin memburuklah kondisinya. Jadi sangat penting untuk tetap menjaga ketenangan atau self composure ya, tetap berpikir positifnya itu penting. Jadi berpengaruh. Teorinya banyak, pengaruh ke imunnya lah, ke nadinya lah, ke jumlah kortisol dalam darahnya lah, itu teorinya banyak. Tapi secara umum berpengaruh. Jadi semakin orang itu tenang, semakin tidak panik, semakin berpikir positif, semakin bisa mengendalikan dia pakai oksigen terus dia gelisah napasnya cepat ya itu percuma, napasnya cepat oksigennya kencang tapi napasnya jadi cepat nggak masuk juga langsung jadi habis narik kebuang lagi jadi kalau dia bisa tenang dia bisa mengendalikan napasnya jadi tarik dalam buang pelan-pelan itu bisa dilakukan jadi semakin panik seseorang semakin cemas seseorang akan bisa semakin semakin baik kesembuhannya gitu. Kalau yang saya alami, saya observasi belakangan ini selama ini yang sering begitu. Nah, tapi masalahnya seseorang itu kan akan cemas karena beda-beda. Ada yang cuma dengar berita doang jadi cemas, ada yang cuma dengar tetangga sebelah begini jadi takut, panik, terus sesak sedikit, demam sedikit sudah panik itu level seseorang berbeda begitu. Masing-masing beda-beda. Kemudian antigen positif, setelah itu PCR hasilnya negatif. Kok bisa begitu? Ini juga jawabannya ada beberapa kemungkinan, Pak Andi. Yang pertama, jadi kalau antigen itu kan sebenarnya memeriksa ada protein di permukaan virusnya itu. Ada protein N atau apa di permukaan itu ada macam-macam protein. Ketemu protein itu, oh berarti ini antigen virus ini gitu. Tapi kita tahu virus corona ini nggak cuma satu, nggak cuma SARS-CoV-2 ini. Virus corona ini keluarga besar yang bentuknya mirip-mirip gitu punya tonjolan gitu semua cuma bukan SARS-CoV-2 gitu
SARS-CoV-2 ini kan hasil mutasi dari SARS-CoV-1 yang ada 20 tahun yang lalu. Coronavirus itu banyak. Jadi barangkali yang bersangkutan terkena coronavirus yang lain yang mungkin tidak berbahaya atau gimana, tapi coronavirus yang lain. Dan itu ada. Dan itu banyak. Sebagian besar tidak berbahaya, tapi ada, bisa menimbulkan gejala juga, flu pilek 3 hari terus reda gitu. Tapi dia bukan SARS-CoV, tapi dia punya protein permukaan yang sama dengan yang sebagian permukaan yang sama dengan SARS-CoV-2. Itu satu kemungkinan. Yang kedua, bisa juga teknik pengambilan PCR-nya, swab untuk PCR-nya kurang pas gitu. Mungkin ada yang kurang dalam atau handling sampling-nya kurang bagus. Jadi kesalahannya di pas ngambil PCR yang negatif itu bisa juga. Kemungkinan yang lain adalah timing-nya. Bapak antigen ketika sudah kena hari ke-5, tapi Bapak nggak langsung PCR sesudahnya misalnya. Jadi PCR-nya sudah hari misalnya mungkin 4-5 hari kemudian baru PCR. Oh negatif, ya memang udah lewat harinya gitu. Kena virusnya memang ternyata tidak terlalu banyak virus di parunya atau di nafasnya tidak terlalu banyak. Jadi pas hari ke-5-nya selesai, cuma di beberapa hari eliminasi virusnya bagus, hari ke-8 udah hilang, misalnya hari ke-9 di swab PCR udah hilang. Ya baik, ya udah bisa saja begitu. Jadi sudah lewat masa replikasi virusnya juga bisa begitu. Jadi itu biasanya karena jauh antara antigen PCR-nya selang beberapa hari. Tapi kalau yang tepat setelah antigen langsung dari negatif langsung menjadi positif, itu kemungkinan yang 2 yang pertama tadi. Jadi entah kena coronavirus yang lain yang mungkin, atau yang kedua teknik pengambilan PCR-nya yang barangkali kurang tepat. Jadi barangkali dua penjelasan seperti itu. Tapi kalau sering kita lihat di medsos atau apa, digunakan untuk propaganda orang-orang yang menyatakan, wah ini nyatanya sering antigen positif, PCR-nya jadi negatif. Nomor 1 itu tidak sering, itu jarang. Yang kedua ya bukan berarti virusnya nggak ada gitu. Bukan berarti di dunia ini virusnya nggak ada gitu. Virusnya tetap ada. Jadi bukan menafikan keberadaan si virus itu secara global gitu. Seperti itu sih. Biasanya masalahnya di teknis pemeriksaan atau handling sampling. Begitu. Kemudian siapa lagi nih? Baik. Oh, sudah habis dari berarti Ya. mungkin itu pertanyaannya. Iya, pertanyaan terakhir, Dokter. Baik. Kita sebentar lagi kan mau ada ini ya, kurban ya. Sebenarnya dengan situasi atau kondisi saat ini, rekomendasinya seperti apa sih, Pak? Ya. Baiknya. Kalau untuk untuk kurban ya, artinya kita kalau misalnya kayak tahun kemarin, misalnya contohnya mau mengadakan pemotongan hewan kurban atau mengumpulkan orang, itu ya tentu saja kita kali ini harus lebih memperketat protokol kesehatannya, sebagaimanapun caranya menghindari kerumunan orang. Saya pikir begini, saya terus terang belum tahu teknis juknis dari pemerintah Kemenak ataupun dari Wali Kota Bogor barangkali untuk petunjuk teknis bagaimana kalau seseorang mau merayakan kurban tahun ini ya, belum tahu. Cuma belum ada juga barangkali. Cuma secara general saya pikir bukan berarti kita nggak boleh gitu ya Pak, bukan berarti kita nggak boleh menyembelih hewan kurban terus membagi bagian pada orang yang membutuhkan. Tapi yang kita hindari adalah gimana caranya supaya tidak terjadi kerumunan, supaya tidak terjadi pengumpulan massa dalam jumlah banyak begitu. Jadi saya pikir kalaupun kita nanti mau mengadakan, kita bahas betul, kita pastikan betul bagaimana caranya supaya tidak terjadi kerumunan massa secara ngumpul terkonsentrasi sekali gitu. Jadi mungkin kita harus perhatikan bagaimana teknik pembagiannya sih barangkali. Mungkin kita titipkan ke RT-nya yang bagiin misalnya, atau jadi nggak orangnya suruh datang satu-satu dan ngumpul seperti itu ya. Mungkin salah satu pilihannya begitu. Jadi kita harus bicarakan betul bagaimana cara supaya tidak mengumpulkan massa secara banyak. Karena bagaimanapun juga di hari raya kurban itu ada
komponen kepedulian sosial yang kita harus jalankan ya Pak ya di masa seperti sekarang ini di mana orang masih takut, orang masih sana sini curiga dan lain-lain. Kita perlu sekali menjaga hubungan baik dengan sekitar kita, kemudian juga menjaga kepedulian sosial dan salah satunya dengan kalau misalnya kita mengadakan kurban ya itu salah satu cara yang efektif kalau menurut saya. Jadi ada pentingnya juga tetap dilaksanakan. Cuma bagaimana kita mengeksekusinya, apakah kita mampu atau tidak untuk melakukannya dengan tanpa mengumpulkan orang atau mengumpulkan massa begitu. Apakah nanti mungkin misalnya kita potong di mana kita terima sudah siap membagikan, kita bagikan daripada orangnya suruh antri, kita tunjuk seseorang yang kita percaya untuk membagikan. Itu misalnya contohnya seperti itu saya rasa akan lebih apa ya, tidak mengumpulkan orang lah kira-kira begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Oke, mungkin sepertinya pertanyaannya udah cukup kali ya, sudah mau maghrib ini. Iya, sama kita juga ya. Nanti kalau ada satu dana yang saya masih mau ditanyakan, mungkin yang lebih spesifik atau bagaimana, atau kasus-kasus yang tertentu, mungkin bisa Japri langsung. Ada nomornya di grup Pak, nanti monggo silakan. Nah, mudah-mudahan bisa dijawab begitu. Makasih Pak Dokter. Oke, sama-sama. Makasih. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, makasih banyak Pak Dokter ya. Alhamdulillah Pak Dokter tidak terasa sudah hampir 2 jam ya Pak Dokter ya. Kita melakukan pembahasan tanya jawab ini. Semoga bagi Bapak dan Ibu yang belum vaksin segera divaksin dan jangan ragu ya Dok ya untuk melakukan vaksin dan semakin waspada untuk supaya terhindar dari COVID-19 ini. Ya, mungkin itu saja untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak dan juga Dr. Iqbal untuk waktunya. Demikian acara ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun. Ya, makasih. Ya. Silakan Lep. Terima kasih Saya tutup ya, semuanya, roomnya. Bapak Ibu. Ya, makasih.